Di Pada Masyar ini tidak beralasan kaki, tidak berpakaian, dan tidak atau belum sekitar Pak ya. Dan bagaimana terhadap ini ya Pak? Yang di kita itu kan ada bayi 1 tahun, setengah tahun sudah dikitan, bahkan terakhir kita itu juga ada. Dan itu nanti menghadapinya saya sebagai di Padang Masyar digandeng atau di kemudian kejelasan masalah berdikitan ya. Terus yang perempuan bagaimana Pak? Perempuan itu kan tidak dikitan Pak. Apakah perempuan itu nggak perlu dikumpulkan di Padang Masyar? Semua anak dan perempuan ya. Jadi kalau kita itu mempelajari hadis atau afirmasi ini memang harus dengan iman Pak ya. Jadi kalau misalnya logika ini sepertinya nggak main. Pada saat itu dia panjang, tapi ada penjelasan setelah menghadap Allah dia tuh memakai kain yang pada saat meninggal membungkusnya Pak ya. Terus bagaimana yang kecelakaan, bagaimana yang meninggal di laut dan sebagainya nggak pakai apa menghadap Allah juga nggak pakai pakaian. Jadi hanya kita sebagai umat Muhammad itu harus bisa menyaring apakah itu logika ini bisa diterapkan di alam sana dan sebagainya. Memang kemampuan manusia itu cetek ya. Jadi tapi di luar dari itu saya juga mohon penjelasannya nih Pak. Kok sampai seperti itu hadis kok membedakan antara laki-laki dan perempuan kan tidak dihitung seperti itu Pak. Maksud Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu nanti biar berubah. Sekali lagi bahwa alam akhirat itu alam yang gaib ya, yang kita tidak paham. Berdasarkan kita lewat Quran dan hadis. Jika Quran hadis enggak ada, maka istihad. Bisa tidak ada berarti kita isma dan qiyas ya. Itu dan kita banyak mendapatkan referensi dari isma qiyas istihad itu bahwa yang wajib dihitam. Kalau zaman dulu wajib dihitam, wajib diislamkan. Ya, wajib diislamkan itu berarti dia dihitam. Jadi orang Islam kalau nggak dihitam dia haram. Ya, dia haram. Karena membawa hadas terus ya, hadas terus. Maka orang Islam wajib dihitam dan hijab. Yang wajib dihitam adalah laki-laki. Itu ya fardunya ya. Dan wanita tidak wajib. Wanita tidak wajib dihitam. Ya. Meskipun di Sondol itu ada tingkat khusus wanita. Nah, saya nggak tahu di mana prosesnya kita. Ya. Jadi karena yang membawa hadas itu sebenarnya laki-laki. Wanita itu nggak ada bawa hadas. Karena nggak ada kelopak ya. Kalau bunga itu kan ada kelopaknya ya. Jadi dalam mekar kelopaknya lepas. Nah, kalau manusia itu kalau nggak dipotong kelopaknya ya ngelat terus. Kelopak ya. Ibaratnya bunga Pak, berak itu saru ya. Jadi yang wajib itu adalah laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nanti bayi yang tercipta atau yang bayi masih umur meninggal dan berbuat macam-macam. Allah akan berjawab, tapi banyak hati mengatakan bahwa umatnya Muhammad ya, umatnya Muhammad itu begitu di Padang Masyar. Kiamat Padang Masyar itu begitu dia minum air telaga itu menjadi racak semuanya 3 bulan tahun ya, 3 bulan tahun ketika berdiri ya. Kenapa 3 tahun? Rumus dari mana? 3 bulan tahun itu adalah umurnya Isa al-Masih ya, ketika diangkat ke langit. Jadi kan tahun tingginya 30 meter itu tinggi siapa? Rohnya tingginya di Ibrahim alaihissalam. Dan fasih bahasa Arab karena banyak ulama. Jadi di sana banyak bahasa Arab, tapi di Padang Masyar di surga itu semua pakai bahasa Arab. Nah, namun Allah itu maha tahu, maha paham. Kalau kita pakai bahasa Jawa ya bisa Pak. Semua bahasa yang ada di dunia itu akan kita gunakan juga, akal juga gunakan di sana. Surga kan gunakan
utamanya adalah Arab. Maka artinya cintailah bahasa Arab. Kenapa? Karena Arab adalah bahasanya Quran, bahasa surga, dan juga bahasanya Muhammad SAW. Jadi ya, ini hadis. Oleh itu kita memahami ini. Orang yang namanya bagus, ya orang bisa lah bahasa Arab ya. Tidak pernah belajar bahasa Arab, tapi kita harus bisa bahasa Arab. Itulah keumuran Allah dalam surga. Orang yang dimakan buaya macam-macam, pakaian gimana? Atau nanti Allah berpakaian. Berpakaian. Kalau dia muslim berarti berpakaian apa? Apa namanya? Bukan, itu musuh kapan? Kalau dia meninggalnya muslim, kapan? Itu masa Allah berikan. Ya. Tapi kalau non muslim, tidak usah bicara muslim, karena dia pasti telanjang terus langsung digiring ke neraka. Gak ada yang masuk pada masar ke Yamulisak enggak. Jadi pada masar itu hanya untuk menghukum orang-orang yang munafik, orang yang fasik, orang yang rusaknya. Maaf, agama Islam. Kemudian setelah sampai titiknya tertentu akan menuju Yamulisak, maka dia Tajul yang masih muslimu dia pikir di sana mana neraka, di neraka. Tarik makanya, tarik makanya di bawah macam-macam. Kalau Islam, Muhammad tidak langsung masuk dalam tulisan. Jadi bilang begitu. Ternyata si orang ini ternyata Islam, akidahnya Islam. Ya. Tapi ternyata amalnya buruk lebih berat. Berarti dia jembatan silat jatuh dulu, Pak. Dicuci dulu. Ya, berapa lama? Allah salah. Ya. Tapi kalau dia amalnya bagus, ya semuanya berarti lolos ya. Ya bisa lolos. Gitu ya. Mungkin itulah yang saya sampaikan. Berani silakan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat suasana diskusi gitu, Pak. Halo, tes. Jadi kita buat diskusi boleh ya, bro. Artinya sebenarnya saya nggak tanya, tapi kalau Pak Irta bicara itu selalu memancing kita itu untuk ngomong. Entah itu debat atau malah kita seneng atau kita jadi bertanya. Iya, memancing, pintar memancing. Jadi apa yang dibicarakan Pak Irta pada umumnya, bahkan selevel Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, beliau tanya Pak Irta, tanya ke Rasulullah, masa loh, tapi terlihat semua ya Rasulullah, berarti saling pandang memandang. Aisyah sendiri radhiyallahu anha bertanya ke Rasulullah, artinya pada saat itu setelah beliau itu masih menggunakan logika bahwasanya nanti ya nafsu nih pandang memandang. Terus kemudian Rasulullah meneruskan jawabannya bahwa nanti pada saat itu ada perkara yang jauh lebih hebat, jauh lebih dipikirkan, sehingga saking begitunya Rasulullah menggarisbawahi kenapa dikatakan telanjang, belum sunat itu kamu pasti berpikir macam-macam kan, tapi nanti itu tidak akan berpikir demikian. Artinya ada hal yang besar, yaitu ketika kita menantikan pengumuman. Kayak kita datang ke papan pengumuman mahasiswa yang lolos apa enggak, bisa masuk apa enggak. Ya, saking pentingnya itu, bahkan telanjang tidak sunat pun tidak memperhatikan sampai tidak sunatnya. Nah, seperti itu. Nah, ini tafsir hadis ya, Prof. Artinya tahris. Artinya Rasulullah itu menjelaskan, tapi kemudian didukung dengan ulama yang mentahriskan. Jadi pemahamannya adalah kontekstual. Artinya kalau dipahami tekstual, maka kita terjebak sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bertanya, nanti terus pandang memandang mereka ya Rasul. Nah, kayaknya Pak Irta ini selevel dengan Aisyah ya. Artinya selevel dengan sahabat Nabi. Sama pertanyaannya, betul Pak Irta. Maksudnya artinya pertanyaan itu ternyata bergulir di istri
Rasulullah sendiri, dan jawabannya Rasulullah itu terus kemudian digariskan oleh ulama. Terus kemudian untuk bagaimana nanti yang kecelakaan, ada yang meninggal di laut terus dimakan hiu, ternyata definisi barzah yang kita bilang alam kubur itu adalah bukan kuburan. Jadi kuburan itu bahasa Jawa, Pak. Artinya dulu itu barzah ya barzah alam tersendiri sebagaimana alam roh. Jadi ketika orang meninggal sebenarnya dia pindah ke barzah, bukan sebuah kotak di dalam alam kubur, tapi kita terdogma bahwa gambaran orang di alam kubur adalah di dalam kotak gelap, ada kotak itu. Tapi ternyata ada alam barzah, namanya alam sendiri. Baik itu meninggalnya di laut, baik itu dimakan binatang seperti itu. Mohon maaf, Prof. Makan waktu panjang. Ya. Allah walau jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nanya, Los Angeles ya. Ya. Itu kebetulan ada teman ya, teman yang di sana. Ketika terjadi apa itu kebakaran yang ketubrasannya dan tiba-tiba itu semua keluar rumah. Ono sing kalau cekak, ono sing ora klambi, ono sing ora BH kok. Ya, lari itu udah bingung dia. Enggak usah dia. Enggak usah. Masih di dunia loh, Los Angeles itu. Karena rumahnya ambruk, apa mau dari pakaian? Ya nggak mungkin kan? Ayo pakai celana dalam, pakai UPH, ayo itu Karena makanya kan sudah sunat kan. Kalau di sana masih memperhatikan, Mas. Tapi nanti kiaan Mazhar enggak. ya itu baru di Los Angeles begitu. Iya. Padahal nanti itu kiamat itu ya tidak hanya sekedar terbakar, sini meledak, sana meledak, ya. Jadi sana kembali ada tempat untuk lari ya. Itu peristiwa yang sangat dasar. Alam ini akan hancur-hancuran, gunung juga meledak, semuanya menjadi debu ya. Ya semuanya seperti itu. Tidak ada yang bisa apa? Kecuali orang beriman saja yang selamat seperti ya. Jadi nggak ada pikiran untuk dinamika kita kan masih dinamika di dunia. Awalnya udah alam lama udah berubah tahu. Jadi itu kira-kira mungkin ada yang mau nanya lagi? Masih ada waktu 5 menit. Sekarang misalnya jam 19.19 masih cukup waktu. Bahkan kita tahu kan? Ada kalau apa? Juli. Assalamualaikum. Ya udah boleh. Assalamualaikum. Sudah, Pak. Lanjut terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap jawab. Mau tanya ini Pak. Nah ini ada kiblat 4 Pak ya. Kiblat? Ya, kiblat ada 4. Nah, timur, barat, utara, selatan. Nah, ini kira-kira ada yang percaya nggak Pak ya? Kiblat 4 itu yang satu untuk melihat matahari dari selatan, kamu dari timur. Yang barat itu untuk masuk matahari dan kita sembahyang ke barat menghadap itu Ka'bah. Yang utara ke selatan itu apa Pak? Tapi saya tahu Pak, Mbah yang ikut Bapak itu tahu Pak. Yang utara katanya itu untuk orang meninggal kan tidak ada yang ditujukan selatan. Yang kepalanya kan masih di utara. Tidak ada izin ke sana kan tidak ada, adanya di utara. Nah kakinya itu harus di selatan. Nah itu Pak. Jawabannya ya. Ya. Coba tanya Pak. Aku umut berbeda. Betul apa tidak? Saya bisa jawab, Pak. Nah, mungkin betul apa tidak itu Pak? Yang sudah tahu Mbah. Yang itu Pak. Apa yang Mbah itu Mbah? Apa ada izin diberikan selatan nggak ada? Adanya keputusan. Cukup sekian aja Pak. Ya, oke. Itu ada hubungannya Pak, selatan sama. Tunggu berkali-kali.
Kalau kompeten Pak. Tinggal jawab catur. Enggak, kayaknya Pak Efta tadi yang konsen Pak Efta itu. Jadi frekuensinya nyambung Pak Efta itu. Enggak mungkin orang meninggal itu karena enggak ada. Oh iya. Mana ada kuburan. Iya. Pergunan sudah Pak. Selatan Kemangkutan. Gimana Pak? Saya kata. Iya. Telepon aku. Iya. Oh, kita jawab. Jadi Jadi begini Pak ya. Ini tidak selalu orang mati itu mesti menghadap iya. apa? Barat itu enggak atau utara. Orang Eskimo kalau sholat itu tidak menghadap Barat. ke barat loh Pak. Enggak loh. Nyambung loh bisa tuh. Dia tuh ke Ka'bah. Iya, itu kan Bapak itu kan ada di Indonesia. Iya. Tapi kalau misalnya ditutup atau di Afrika bagian ujungnya, sholatnya nggak menghadap ke barat. Iya, timur Pak. Iya kan? Matinya juga balik-balik. Tolong pikiran itu yang luas. Oh, jadi pikir itu Indonesia, Indonesia aku loh. Iya, tapi yang nggak Amerika kono, omongan kita titik. Tahu sana kan. Ya, kapan-kapan ya ke sana piknik ya. Ini piknik dari Jawa Timur sih. Iya. Jadi bercanda aja, jadi memang teman-teman ada yang berpikir tuh, ya kita tuh Islam tuh di Indonesia ini. Padahal enggak, Islam tuh universal. Itu digunakan oleh seluruh dunia. Itu mari-mari kok belum sholat kok ya. Aneh kan Pak? Padahal yang namanya kalau itu mari itu jam 10. Malah Ojo kaget ya Pak. Akhirnya mari-mari udah itu mari kok saya ketemu padahal di sana tuh jam 10 pagi isi padang Pak. Iya kan? Nah inilah pola pikir kita untuk harus lebih luas. Jadi jangan ya kalau itu untuk aksesoris omong-omongan tok silahkan nggak apa-apa lah. Ya kan? Tapi kalau untuk ilmiah itu nggak bisa. Seperti itu ya, Baman ya. Ya. Baman belum pernah ke sana toh, minta diajak Pak Efta ke sana. Mungkin keliru waduh Pak. Kiblat itu hanya ada dua. Dulu Aqsa, kemudian terakhir Ka'bah. Itu kalau kiblat. Tapi kalau orang mati diarahkan kemana? Nah itu. Iya. Ustaz iya. Ya, selatan utara itu arah. Iya. Kalau timur bumi itu arah. Ada 8 antara utara dan barat ada barat laut, barat alus, yaitu Pak Arjono aja Pak. Oh, Pak ini soalnya nggak imbang 1 lawan 2 Pak. Jangan belain Baman. Kurang tekan Amerika, kan kalau mundur ngerti. Oh, Ujian mitul, ujian ngetan, sama kabeh. Cedak apa-apa. Betul. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan kita akhiri untuk malam ini. Silakan ditutup untuk majelisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat maghrib buka bersama musola al-muqim sebantingan. Barusan kita dengarkan tausiah mengenai buka bersama puasa sunnah Senin. Kita kesankan di dalam hati dan yang kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurna majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, mari majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.